Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Ferdi di kelas 4. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak bacaan surat Al-Falaq di link YouTube yang sudah Bu Ferdi bagikan. Nah, sekarang Bu Ferdi akan sedikit memberi penjelasan tambahan untuk materi hari ini ya. Silahkan disimak. Seperti yang sudah Bu Ferdi sampaikan di tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa mampu membaca surat Al-Falaq dengan benar. Nah, anak-anak, apa saja toh yang harus diperhatikan ketika membaca surat Al-Falaq? Yang pertama adalah pengucapan huruf ataupun makharijul huruf. Yang kedua adalah tajwidnya. Nah, yang pertama dulu yaitu pengucapan huruf. Pengucapan huruf ini kita harus selalu memperhatikan perbedaan-perbedaan antara huruf. Kalau A dan Ba tentu sudah jelas berbeda ya. Nah, cuman ada beberapa huruf yang terdengar sama seperti sa. Nah, seperti sa yang seperti ini dibaca bukan sa tapi sa. Jadi lidahnya ditaruh di gigi terus habis itu berbilang sa. Terus yang ini adalah sa. Jadi beda antara sa yang ini dan sa yang ini. Beda lagi dengan yang ini yang ada titik-titiknya. Sya. Ini sa, sya. Yang kedua, perbedaan antara K dan O. Kalau O yang ini itu keluar dari tenggorokan, O. Kalau yang ini K. Nah, beda dengan huruf Dho dan Bo. Ya, seperti itu. Jadi makharijul huruf atau keluarnya huruf ini harus selalu diperhatikan. Tentu kalian sudah belajar ini di TPA di rumah masing-masing ya. Yang kedua adalah tajwid. Tajwid itu adalah hukum bacaan. Hari ini kita akan belajar 5 hukum bacaan yang keluar di surat Al-Falaq. Nah, yang pertama adalah izhar halki. Izhar halki ini adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf A, H, Kha, A, Gha, Ha. Jadi, jika ada nun mati atau an atau in atau un bertemu dengan salah satu dari huruf ini a, ha, kha, gha, ha, maka itu adalah izhar halki. Izhar halki ini non matinya atau tanwinnya nanti dibaca jelas. Yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa adalah ketika ada non mati atau tanwin an in un bertemu dengan salah satu dari huruf ta, sa, da, za, ja, za, sa, sya, so, bo, ta, za, fa, qa, ka. Jadi jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Nah, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah nun mati atau tanwin dibaca samar-samar antara jelas dan dengung. Contoh, nanti kita lihat di ayat ya untuk contohnya ya. Izhar halki juga nanti kita lihat di contohnya. Nah, yang ketiga adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah jika salah satu huruf berikut ada di akhir ayat atau diwakofkan. Hurufnya baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Ini maka hurufnya nanti dipantulkan. Nah, ini biasanya nanti kita akan ketemu di surat Al-Falaq ini di akhir ayat. Neng buri ayatnya itu ada huruf ba-nya, jimnya, dalnya, to-nya atau kofnya, maka itu nanti namanya qalqalah kubro. Yang keempat adalah alif lam qamariyah. Jika ada huruf alif dan lam jejer
dan bertanda baca sukun. Di sini nanti ada tanda baca sukunnya, maka ini namanya alif lam qamariyah. Dan bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah alif lamnya dibaca jelas. Beda dengan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ini jika ada alif jejer karo lam diikuti dengan huruf yang bertanda baca tasydid. Ini alif lamnya dianggap tidak ada, langsung masuk ke huruf selanjutnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan belajar langsung di ayat pertama. Di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Di sini sudah Bu Ferdi beri tanda untuk huruf-huruf yang ada hukum bacaannya, ada tajwidnya. Nah, ini yang pertama ada huruf alif lam. Alif lamnya ini bertanda baca sukun. Kita cari ya. Alif jejer lam yang bertanda baca sukun, ini namanya hukum bacaan apa? Oh, ini alif lam qamariyah. Kita akan tulis di sini. Alif lam qamariyah. Nah, yang kedua adalah ini. Ini ada huruf qaf di akhir ayat. Ini ayatnya ayat 1 ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Di akhir ayat 1 ini, jika kita wakofkan, ini ada huruf qaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka ada huruf qaf di akhir ayat, berarti qalqalah kubra. Maka akan kita tulis di sini. Qalqalah kubra. Nah, seperti itu. Itu cara mencari hukum bacaan. Di ayat 2, Bu Ferdi kasih contoh satu lagi di ayat 2 nggih. Di ayat 2 ini ada min syarri ma khalaq. Nah, di sini Bu Ferdi garis bawahi min syarri, ini ada non mati atau non sukun bertemu dengan huruf sya. Wah, non sukun ketemu huruf sya. Kita cari hukum bacaannya apa? Di sini ada nggak huruf sya? Nggak ada. Sekarang di sini. Sa, ta, sa, da, jaza, sa, sya. Wah, ada sya di sini. Ini hukum bacaan apa ya? Kita cari. Oh, hukum bacaannya ikhfa. Kita tuliskan di sini. Ikhfa. Di ayat 2 kita ketemu lagi ini di akhir ayat ada huruf di akhir ayat yang kita wakofkan atau kita berhentikan, kita bertemu dengan huruf qaf. Min syarri ma khalaq. Nah, jika kita wakofkan atau kita stop di situ aja bacanya, maka ini nanti nyeklok, mentul. Nah, ini namanya tadi sama dengan ayat pertama, qalqalah kubro. Kita tulis di sini nggih. Qalqalah kubro. Nah, ini tugas kalian sekarang adalah menjawab hukum bacaan. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10. Ada 10 nomor, nanti kalian cari hukum bacaannya. Nah, tugas kalian adalah menulis di buku tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan nanti ini diisi hukum bacaannya dari soal ini. Nanti Bu Ferdi fotokan nggih. Terus kalian menjawab ini hukum bacaannya apa, seperti itu. Itu untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, silahkan anak-anak tugasnya adalah
menghafal surat Al-Falaq. Nah, untuk anak-anak yang sudah hafal, silahkan direkam dan dikirim ke grup. Jadi yang dikirim ke grup, yang pertama, isi dari jawaban kalian. Ini nanti diisi, ditulis, kemudian kalau sudah difoto dan dikirim. Yang kedua, mengirim hafalan surat Al-Falaq. Seperti itu, nggih. Terima kasih.